Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diti Krisdayanti Tegula dengan NIM 1904505 dari kelompok 1 Asia Tenggara. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topan superai yang menghantam Filipina. Dan langsung saja, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih dan sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Dan perlu kita ketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya topan. Angin topan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara atau perbedaan suhu udara pada suatu daerah atau wilayah. Hal ini berkaitan dengan besarnya energi panas matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pada suatu wilayah, daerah yang menerima energi panas matahari lebih besar akan mempunyai suhu udara yang lebih panas dan tekanan udara yang cenderung lebih rendah. Perbedaan suhu dan tekanan udara akan menjadi antara daerah yang menerima energi panas lebih besar dengan daerah lain yang lebih sedikit menerima energi panas, yang berakibat akan terjadi aliran udara pada wilayah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada topik pembahasannya, yaitu topan superai yang menghantam Filipina. Topan ini terjadi di akhir-akhir bulan yang lalu di negara Filipina. Mungkin kita tidak bisa pikirin bahwa kecepatan angin akan berpengaruh pada banyak hal. Badai itu pun diperkirakan dapat menghantam warga pesisir bak laju kereta barang. Dilansir dari The Straits Times, badai dahsyat ini membawa angin berkekuatan 185 km per jam saat meluncur menuju wilayah tengah dan selatan kepulauan yang luas tersebut. Menurut Badan Cuaca Negara bagian itu, kecepatan angin pun bisa meningkat sampai 195 km per jam sebelum mencapai Pulau Siargao, destinasi wisata populer pada sore hari. Dan dikatakan bahwa topan ini akan menjadi yang terkuat yang melanda Filipina tahun ini. Menurut peringatan Biro Cuaca, angin yang sangat merusak ini dapat menyebabkan kerusakan berat hingga sangat berat pada struktur dan vegetasi. Banjir yang meluas dan tanah longsor juga diprediksi akan terjadi akibat hujan. Sementara itu, lebih dari 45.000 orang mencari perlindungan darurat saat badai menerja Samudra Pasifik. Dan banyak orang yang setelah dievakuasi masih berlangsung di daerah yang berada di jalur topan. Dan para turis pun yang sedang mendatangi negara Filipina ikut dievakuasi. Dan puluhan penerbangan telah ditutup dan belasan pelabuhan ditutup sementara. Biro Cuaca pun memperingatkan gelombang badai tinggi beberapa meter dan menyebabkan banjir berbahaya di daerah pesisir daratan rendah. Menurut peramal cuaca Christopher Perens, angin dapat menggulingkan tiang listrik dan pohon serta merusak
rumah yang terbuat dari material ringan. Dan perlu kita ketahui bahwa rai ini dinamai oleh OTD di Filipina, merupakan topan super kedua yang mengancam negara itu sejak Cantu menyerempet ujung timur laut Pulau Utama Luzon pada September. Korban tewas akibat keganasan super rai ini di Filipina hampir mencapai 400 orang hingga pada hari Rabu 22 Desember 2021. Badan Tanggap Bencana Filipina melaporkan topan rai berdampak lebih dari 1 juta penduduk. Topan rai melanda Filipina selama 3 hari hingga mengakibatkan banjir, tanah longsor, serta meninggalkan jejak kehancuran di wilayah Filipina Tengah dan Selatan. Sebelum topan rai menghantam daratan Filipina, para ahli cuaca memperingatkan badai tersebut bisa memberikan dampak besar dengan prediksi kecepatan angin hingga 165 km per jam, meski pada kenyataannya menembus 200 km per jam. Pemicu utama yang menjadikan rai masuk topan super rai kategori 5 atau level tertinggi adalah suhu air laut yang hangat serta kecepatan angin berbeda dari sekitar mata badai. Kecepatan anginnya hampir menyamai laju pesawat saat lepas landas. Angin memasuki dataran Filipina dengan kecepatan 210 km per jam, menumbangkan pohon kelapa, merobohkan tiang listrik, serta menerbangkan atap ke udara. Kurangnya data real time dan studi badai serupa di wilayah tersebut menyulitkan para ahli untuk memprediksi seperti apa peningkatan kemampuan topan rai. Baik, demikian saja penjelasan dari topik topan super rai menghantam Filipina. Terima kasih.